Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian info untuk skill karakter kita yang lebih fullnya, plus juga tips build dan fokus statnya seperti apa. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini kita bakal bahas dulu untuk si Alanna Proud General coy. Dia ini merupakan persona bertipe damage dealer coy. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini gue bakal geser dulu layarnya seperti ini. Ini dia untuk tampilan persona kita yang pertama. Di sini kita bakal review dulu untuk skillnya lebih detail pastinya. Untuk yang pertama di sini dia untuk di basic attack-nya akan memberikan damage bertipe single target dengan persentase 300 plus 270% berdasarkan attack. Jadi untuk basic attack-nya hanya damage saja. Untuk yang berikutnya kita masuk ke pembahasan skill spesialnya, di mana dia akan berikan damage bertipe single target dengan persentase 360% berdasarkan attack. Kemudian untuk musuh yang di bagian sebelah kiri dan kanan juga akan terkena damage dengan persentase yang berbeda, di mana totalnya itu sebesar 180% berdasarkan attack. Untuk sistem gameplaynya ini mirip banget kayak Lyn ya, yang versi Dead Blossom ataupun yang versi dia yang pakai baju militer coy. Jadi ya mirip-mirip lah, tipis-tipis. Kemudian di sini dia akan berikan 2 stack momentum untuk dirinya sendiri juga coy. Kemudian untuk yang berikutnya di sini dia juga memiliki efek pasif tambahan, di mana jika seandainya alas kita menyerang musuh dengan HP yang ada di bawah angka 60% atau 10%, nanti dia bakal dapat 1 stack momentum untuk dirinya sendiri. Dan untuk setiap persona hanya bisa ke-trigger 1 kali saja setiap putarannya coy. Di sini untuk efek momentumnya itu mirip banget ya kayak si Lyn Dead Blossom, dimana nih efek yang tidak bisa dihapus sama sekali. Jadi ini tidak termasuk efek buff ataupun debuff ya. Jadi kayak gitu. Intinya ini efek yang tidak bisa dihapus oleh skill kayak gimana pun, walaupun efek skillnya itu punya kemampuan yang bisa menghapus buff atau debuff. Itu nggak bakal kena coy untuk efek satu ini. Oke, kemudian lanjut lagi dah, kita masuk pembahasan skill ultimate-nya, dimana di sini dia akan berikan damage bertipe single target dengan persentase 540% berdasarkan attack. Kemudian untuk musuh yang di sebelah kiri dan kanan juga akan terkena damage dengan persentase yang berbeda dengan total 270% berdasarkan attack. Lalu di sini dia punya 100% chance untuk memberikan efek crush kepada targetnya selama 3 putaran. Ini efek yang bisa menurunkan defense ya, dengan total cuma 25% saja. Kemudian di sini dia juga punya efek pasif lagi, di mana jika seandainya dia atau si Alanna ini menyerang musuh menggunakan active attack, jika seandainya si Alanna ini punya minimal 1 stack invisibility untuk dirinya sendiri, untuk nanti musuhnya bakal kena damage dengan total 70% berdasarkan attack untuk semua enemies ya. Setiap stacknya ini akan meningkatkan damage buffnya sebesar 35%. Lalu di sini dia akan meremove atau menghilangkan semua stack invisibility-nya saat menggunakan skillnya. Jadi kalau udah ke-trigger tuh efeknya, nanti efek dari invisibility yang udah tertumpuk itu bakal hilang semua. Berikutnya di sini dia ada tambahan pasif lagi, di mana saat pertandingan dimulai dia bakal dapat 2 stack invisibility untuk dirinya sendiri. Di sini untuk efek invisibility itu adalah efek yang sama, tidak bisa dihilangkan oleh efek apapun.
Kemudian statusnya ini bisa nge-stack sampai 5 kali ya. Jadi itu udah mentok banget di angka 5. Dan jujur ya, ini gameplaynya kayaknya agak kurang banget ya kalau gue lihat di sini. Ini sih memang versi dari Lynn Dead Blossom yang versi lebih murahnya ya. Bener-bener kayak B aja sebenarnya untuk skill dari persona ini. Apalagi gue lihat di sini ya, tidak ada skill yang bisa ngasih efek persing, itu nggak ada. Kemudian booster damage ini nggak ada juga ya. Hampir kosong banget nih, cuma mengandalkan damage dari persentase yang memang sih lumayan ya. Tapi jujur banget sih, ini menurut gue emang persona yang kayaknya agak kurang banget coy, dan kurang rekomendasi ya untuk kita ambil di sini. Kemudian kita bakal cek untuk di sini. Untuk reliknya di sini dia ngeboost critical chance ya. Oke, ini bagus banget. Kemudian di sini tambahan skillnya, dimana kita lihat ya, ada tambahan pasif efek buffnya, itu ada peningkatan 6%. Kemudian untuk setiap stack invisibility yang dia miliki itu meningkatkan buff damage-nya lagi sebesar 3% ya. Oke. Kalau gue lihat ini persona yang terlalu bergantung sama reliknya ya. Jadi kalau kalian nggak pakai reliknya dia ini, gue jamin bakal kurang banget sih gameplaynya dia. Dan untuk buff boosternya lumayan juga sih. Ada 10% untuk yang di ultimate pasifnya. Dan untuk setiap stack invisibility-nya itu naik 5%. Jadi ya secara overall itu lumayan banget sih reliknya. Jadi emang harus wajib punya reliknya ini. Kalau kalian nggak punya reliknya sih, gue jamin kurang banget coy gameplaynya dia. Nah, di sini kita langsung saja deh bahas untuk tips build-nya dan juga fokus statnya seperti apa. Oke, di sini untuk yang pertama kita bahas dulu untuk gear settingnya. Nah, di sini gear setting yang pertama, kalian bisa lihat seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, ini dia untuk settingan gearnya. Di sini karena dia itu damage dealer biasa pada umumnya, jadi kita bisa menggunakan build seperti ini. Jadi ini merupakan build yang memang pastinya template banget untuk persona damage dealer dengan persentase berdasarkan attack. Ini udah paling bagus guys menurut gue. Karena dengan build seperti ini gue jamin ya gameplaynya dia bakal cukup maksimal pastinya, walaupun memang ini persona kurang banget dari segi booster damage-nya sih. Jadi emang ini karakter bisa dibilang sih versi lebih murah dari si Lynn Dead Blossom, yang emang ini Alana kekurangannya itu adalah dari booster damage-nya. Kalau Lynn Dead Blossom itu booster damage-nya bukan main-main ya, itu banyak banget booster damage-nya. Tapi kalau si Alana ini booster damage-nya kurang banget. Jadi itu sih yang jadi permasalahan dari si Alana ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan fokus stats-nya. Nah, untuk stats di sini gue sarankan fokusnya seperti ini ya. Nah, karena damage dealer udah pasti coy, kita lebih banyaknya itu fokus ke arah attack-nya. Kemudian kita fokus ke arah critical chance, kemudian critical damage-nya, lalu hit rate-nya. Jadi karena dia ini merupakan damage dealer biasa pada umumnya, menurut gue fokus stat ini udah paling enak banget agar dia bisa ngedeliver damage yang pastinya cukup di PvE ataupun Colosseum. Ya, kalau misalnya kalian pakai dia di arena ya. Oke, jadi mungkin gue akhiri aja ya untuk video kita kali ini. Untuk pembahasan berikutnya kita masuk ke video selanjutnya nanti. Jadi terima kasih untuk video ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you in the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.